bawa Halimah pergi dari situ. Emangnya kenapa? Alah, gak usah kebanyakan tanya deh. Mau duit nggak? Ya mau lah. Yaudah, pokoknya kamu harus ikutin perintah saya. Dan ingat, kamu nggak boleh pulang sebelum saya merintahin kamu kembali. Kamu dengar? Ya, mudah-mudahan aja Mbak Halimah nggak diapa-apain sama dia. Allahu Akbar! Astagfirullahaladzim. Mbak Halimah, Bilal. Bu, kelihatannya tekanan darahnya sudah mulai naik sedikit. Ya Allah, kenapa bisa begini dokter? Itulah Bu, keajaiban Allah. Tolong Mbak yakinin sama Mas Fahmi kalau Mbak itu pasti istrinya Mas Fahmi. Saya mohon Mbak. Saya pasti sudah menyakiti hatinya Mas Fahmi ketika saya memilih Mas Pudin. Tapi saya terpaksa, Ranu. Demi Allah, saya terpaksa. Maafkan saya, Mas Fahmi. Maafkan saya. Brengsek! Mogok lagi! Berhenti! Turun. Kalau lu mau selamat, turun! Sini lo! Jadi dia berhasil meloloskan diri, Pak. Oke, iya, terima kasih, Pak. Nah! Gimana, Van? Pudin berhasil meloloskan diri, Pak Kiai. Pudin kabur? Iya, Pak. Sepertinya dia mencuri sebuah mobil dan dia kabur. Maaf, Pak Kiai. Aku bukan bermaksud untuk membuat Pak Kiai menjadi khawatir, tapi aku yakin banget kalau Pudin pasti akan mengejar Mbak Halimah sampai ke sini. Jadi kita semua harus menjaga Mbak Halimah dari kejaran Pudin. Masya Allah. Cobaan apa lagi ini ya Allah? Begitu berat buat kami. Sekarang Fahmi sedang berjuang mati dan hidup untuk sadar kembali. Di sisi lain, Halimah sedang tertimpa kemalangan seperti ini. Ya Allah,
Hamba tidak tahu harus bagaimana lagi ini. Yang sabar ya Pak Kiai. Insya Allah kita semua bisa melewati semua cobaan ini. Abi, Umi pulang dulu ya. Kasihan anak-anak kalau di sini terus. Mereka lapar, capek, dan ketakutan. Umi nggak tega lihat mereka. Ya, Umi, ya. Bilal, kita samperin Nisa ke kamar mandi dulu yuk. Iya. Umi permisi ya, Abi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Yang belum. Yang belum. Mas. Oh. Kenapa, Mas? Oh, enggak apa-apa. Ini tadi saya kebentok tiang karena buru-burunya. Ya udah. Yuk, lagi yang belum. Yuk, hop. Ya, tempat sakit. Bang, tempat sakit, Bang. Lo pikir lo bisa lolos dari gua? Lo harus membayar mahal karena lo sudah berani kabur dari gue. Dan lo membuat luka gua seperti ini. Jejak langkahku bagaikan lembaran waktu. Apakah ku masih bisa terus melangkah? Serpihan hidupku kan ku bangun di atas satu cinta. Maafkan saya, Mas. Saya terpaksa memilih Mas Pudin daripada Mas. Tapi itu bukan kemauan hati saya, Mas. Semua karena terpaksa. Karena saya harus melindungi anak-anak saya, Mas. Mas harus tahu, apapun keputusan yang saya ambil, saya akan selalu mencintai Mas. Dan sampai kapanpun saya akan terus mencintai Mas.
saya, Mas. Maafin saya. Ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Mbak. Alhamdulillah. Alhamdulillah, subhanallah. Subhanallah. Mas Fahmi. Ya Allah. Mbak, saya panggil dokter ya. Ya. Mas, ini saya Halimah, Mas. Mas bisa dengar saya kan, Mas? Ini saya istri Mas Halimah. Alhamdulillah ya Allah. Subhanallah. Enak makannya. Aisyah, nanti setelah mereka makan, ajak mereka mandi lalu tidur ya. Kasihan mereka pasti capek sekali. Baik, Umi. Eyang, kenapa sih Bapak itu kasar sekali sama Ibu? Kan kasihan Ibu. Iya. Bilal makan dulu ya. Habis itu Bilal mandi. Nanti kalau mau bobo, Eyang dongengin cerita-cerita Nabi, mau? Mau. Mas Malik, ya ampun Mas, aku minta maaf ya Mas ya, pasti sakit ya Mas ya, maaf ya Mas, ya ampun aku nggak tahu Mas, maaf Mas. Iya sakit lah Aisyah, astagfirullah. Lagi pula kamu tuh tenaganya kuat juga ya. Aduh, maaf banget ya Mas ya, habisnya aku tuh dengar suara aneh dari luar, tak kirain siapa. Habisnya semua orang kan lagi pada di rumah sakit Mas. Kamu tenang aja toh, ya kan ada saya. Halo. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam. Mas Arfan lagi ada di mana sih? Dari tadi aku khawatir banget sama kamu.
Tadi juga aku sempat telepon ke rumahnya Mas Arfan, tapi katanya Mas Arfan belum pulang. Mas lagi ada di mana? Aku tuh sekarang lagi di rumah sakit, Rubia. Lagian kamu tuh aneh, ngapain coba subuh-subuh nelfon ke rumah? Aku tuh cuma khawatir sama keadaan kamu. Ya udah, mendingan sekarang kamu ke rumah sakit aja ya. Biar kamu juga nggak khawatir ngeliat aku baik-baik aja, oke? Ya, iya Mas. Iya, ya udah kalau gitu aku kesana sekarang ya. Ya udah Mas Arfan tungguin aku ya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagus. Sekarang saya harus ngecek si Pudin lagi ada di mana. Ya. Kayak suara handphone. Handphone siapa? Aduh. Pakai telepon bunyi lagi saat penting kayak gini. Kemana sih si Pudin tuh? Saya... Mas gak boleh ngomong dulu. Kan Mas baru aja sembuh. Saya... Mas, apa sih yang begitu penting sehingga Mas pengen banget ngomong? Saya... Iya Mas, saya dengar. Saya juga mencintai kamu, Halimah. Subhanallah, aku mencintainya. Subhanallah, aku menyayanginya. Dari ufuk timur hingga ke barat, selalu di hatiku, selalu di hatiku. Mas Fahmi, dokter ini kenapa dokter? Mbak, Mas Fahmi. Tenang Mas, Dokter. ada apa Mas? Dokter. Tenang Mas, ada apa Mas? Mas, Bila sama Nisa di rumah sama Umi. Mas gak usah khawatir ya. Subhanallah, aku mencintainya. Subhanallah, aku menyayanginya. Dari ufuk timur hingga ke... Lepaskan Nisa. Bilang, jangan bawa mereka pergi. Subhanallah, aku mencintainya. Subhanallah,
Saya datang ke sini mau mengambil anak saya. Mereka berhak menjadi milik saya. Gak tahu malu kamu. Bisa-bisanya nyebut bapak pada mereka. Setelah apa yang kamu lakukan. Gak malu apa kamu? Mas, saya mohon jangan sakiti Umi, Mas. Saya mohon, Mas. Jangan, Pak. Sakitin Eyang, Pak. Eyang. Lebih baik kalian berdua diam. Mau saya. Jangan ikut! Jangan bablas! Ayo cepetan! Jangan, Pak. Pak, jangan, Pak. Tolong! Bilang! Lepaskan mereka! Saya mau ikut bawamu. Kamu sini. Lepaskan Nisa! Bilang! Jangan bawa mereka pergi! Minggir kalian! Minggir! Minggir! Ayo ikut Bapak! Ayo! Lepas! Lepas mereka! Minggir! Minggir! Nah, kamu juga. Kita kejar dia. Ayo jalan! Bapak! Bilang nggak mau ikut Bapak! Bapak orang jahat! Bilang mau tinggal di sini saja! Bilang nggak mau ikut Bapak! Anak kurang ajar! Pak! Lepasin, Pak! Dengar ya! Kalau sampai kalian melawan, Bapak hajar kalian! Bilang! Nisa! Bilang! Umi! Ayo jalan! Cepat! Tolong! Tolong! Udin! Umi, Mas Malik. Astagfirullahaladzim. Malik! Malik. Mas Malik. Malik! Astagfirullahaladzim. Malik bangun! Malik! Malik! Aisyah, Umi, mana orang yang nyerang saya? Mana orangnya? Mas Malik. Saya enggak tahu, Mas. Tapi yang pasti anak-anak diambil paksa sama bapaknya. Yang namanya Budin itu masuk ke kamar kita, dia nekat. Dia tunjukin pisau di depan anak-anak. Punya hati nggak sih orang kayak begitu? Berani-beraninya nunjukin pisau di depan anak-anak. Astagfirullahaladzim. Aisyah, Umi, saya harus cari mereka, Umi. Malik. Astagfirullahaladzim. Mas Malik. Umi, bagaimana ini Mas Malik pingsan lagi? Astagfirullahaladzim, Mas. Bangun, Mas. Tolong! Malik! Mas Malik. Umi. Gimana, dokter? Ya, setelah melihat file ini, keadaan tekanan darah Bapak sudah cukup membaik. Dan kita tetap harus melakukan kontrol karena keadaan seperti ini bisa berbalik kembali. Alhamdulillah, ya Allah. Dok, tolong bantu suami kita ya, Dok. Tolong bantu sampai sembuh, saya mohon, Dok. Pasti, Bu. Kami akan membantu semaksimal mungkin. Tapi kami mohon Ibu berdua agar tunggu di depan, agar kami akan melakukan pemeriksaan secara teliti. Baik, dokter. Permisi, Assalamualaikum. Oh ya Pak, perkenalkan ini tunangan saya, Rubia. Abi. Abi, alhamdulillah Mas Fahmi udah sadar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau gitu, kami pulang dulu ya. Aku insya Allah akan jenguk Fahmi kalau keadaan Fahmi udah membaik. Ya, sebaiknya sekarang kamu istirahat saja dulu, Arfan. Terima kasih banyak. Kamu sudah membantu kami di sini. Sama-sama, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abi benar-benar nggak ngerti kenapa Rubia bisa jadi tunangan Arfan ya. Ranun juga nggak tahu, Abi.
Tapi yang pasti sampai kapanpun Ruby akan terus berusaha untuk mencelakakan kita semua. Tapi kita tidak bisa membiarkan ini semua. Orang sebaik Arfan itu yang pernah menolong kamu. Apa kamu tega membiarkan dia jatuh ke pelukan perempuan seperti Ruby? Ibaratnya, kalau ada saudara kita yang akan jatuh ke jurang, apa kamu tega membiarkannya? Iya sih, Bi, benar yang Abi bilang. Insya Allah secepatnya Ranun akan kasih tahu sama Arfan siapa Rubia sebenarnya. Ya kan, Mbak? Waalaikumsalam. Ya, Umi. Iya, ada apa? Iya, Umi. Iya. Iya, segera. Waalaikumsalam. Abi? Abi kenapa? Ada apa dengan Umi? Bukan Umi, tapi anak kamu Bilal dan Nisa. Ada apa sama Bilal dan Nisa? Itu tadi Pudin ke rumah. Dia mengambil paksa Bilal dan Nisa. Ya Allah. Saya mohon kembalikan anak saya, Rubia. Saya mohon. Kasihan. Subhanallah, aku mencintainya. Subhanallah, aku mencintainya. Halo? Gimana? Udah beres semua? Oke, kalau gitu kamu tunggu saya telepon kamu lagi, oke? Mas Arfan, aku mau izin dulu ke toilet sebentar ya, Mas. Tiba-tiba aku pengen ke kamar kecil. Kamu tunggu dulu di sini ya? Ya udah, aku tunggu di mobil ya. Ya, Mas. Maha suci Allah, hanya kepadamu lah aku memohon, ya Allah. Lindungilah anak-anakku, ya Allah. Hanya kepadamu lah aku memohon, ya Allah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Robia, apa salah saya sama kamu, Robia, sehingga kamu melakukan semua ini? Apa untungnya kamu menyiksa saya seperti ini, Robia? Saya melakukan ini untuk kepuasan diri saya sendiri, Mbak. Karena saya ingin melihat kamu jauh lebih menderita daripada ini. Seperti layaknya ikan yang jauh dari air menggelepar tak berdaya. Astagfirullahaladzim, Rubia. Kenapa kamu melakukan ini, Rubia? Karena saya mau kamu merasakan penderitaan sakit hati saya yang sudah saya alami selama ini, Mbak. Dan saya mau kamu berlutut di kaki saya, memohon dan menangis meminta maaf sama saya supaya saya bisa mengasihi kamu. Saya sudah melakukan apa yang kamu minta, Rubia. Saya mohon.
Saya mohon kembalikanlah anak saya, Rubiah. Saya mohon kembalikan anak saya, Rubiah. Saya mohon. Kasian. Tapi dengar ya Mbak, saya tadi nggak bilang kalau kamu sudah memohon sama saya dan meminta maaf menangis-nangis seperti itu, saya bisa memaafkan semua perbuatan kamu. Enggak, saya tidak akan pernah bisa membuat kamu bahagia, membiarkan kamu bahagia sementara diri saya sendiri tidak merasakan kebahagiaan itu. Enggak. Astagfirullahaladzim, Rubiah. Astagfirullahaladzim, Rubiah. Kamu nggak suka, nggak terima. Terus kamu bisa apa, Mbak? Hah? Rubiah, Allah itu Maha Tahu, Rubiah. Dan suatu hari nanti, Rubiah, kamu yang akan minta maaf sama saya. Kamu, Rubiah. Iya, memang hari itu akan datang. Tapi di dalam mimpi kamu, Mbak. Jadi sekarang lebih baik kamu kembali sama suami kamu karena suami kamu sudah menunggu kamu di luar bersama anak-anak kamu. Pesan saya, mendingan kamu itu menjadi keluarga yang sakinah, mawadah dan warohmah, Mbak. Mas Pudin itu bukan suami saya lagi, Rubiah. Terserah apa kata kamu, Mbak. Yang jelas sampai kapanpun Pudin akan tetap menjadi suami kamu. Sampai kapanpun. Karena dia sudah menjadi pilihan kamu dan kamu tidak punya pilihan lain. Dan ingat, satu hal lagi. Kamu jangan pernah membawa-bawa Arfan dalam hal ini. Karena saya tidak akan segan-segan melakukan hal yang jauh lebih tega daripada ini. Kamu tahu kan bagaimana saya? Perasaan saya itu sudah mati, Mbak. Saya tidak akan segan-segan melakukan hal yang lebih parah lagi daripada ini. Astagfirullahaladzim. Arfan. Ada apa? Kayaknya ada terus. Arfan, saya mau nanya sesuatu sama kamu. Tapi sebelumnya saya minta maaf ya. Dan saya harap kamu nggak tersinggung. Tersinggung? Emang kamu ngomong apa sih? Kamu kenal Rubiah dari mana? Oh, itu aku dijodohin sama Pak aku. Kamu dijodohin? Berarti kamu sama sekali nggak tahu Rubiah itu sebenarnya siapa? Iya, sekarang emang lagi masa penjajakan sih. Emang kenapa kamu tanya soal Rubiah? Kamu tahu sesuatu soal Rubiah? Ranun? Pokoknya kamu hati-hati aja ya sama dia. Kamu ngapain ada di sini? Kamu bukannya nungguin suami kamu? Kalau gitu saya permisi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yuk Mas, kita pulang. Kenapa tadi Ranu ngomong kayak gitu ya? Hati-hati. Maksudnya apa ya? Mali, kamu tuh masih lemas. Biar Abi yang tahu semuanya. Bener, Mas. Nanti kalau Mas pingsan di jalan bagaimana? Udah. Aisyah, Umi, saya enggak apa-apa kok. Saya udah baikan. Lagi pula kalau saya enggak melakukan apa-apa, justru saya akan menyesal seumur hidup saya. Karena ini tanggung jawab saya. Dan sudah sepantasnya saya mencari Bila dan Nisa. Tapi kamu mau cari di mana? Kita kan nggak tahu di mana mereka. Di mana aja. Di mana aja saya akan mencari Bila dan Nisa sampai ketemu. Saya harus cari mereka. Abi tidak tahan melihat Fahmi seperti ini.
Abi, saya mau pamit. Saya mau cari anak-anak saya. Tapi Mbak, saya minta tolong Mbak jangan tinggalin Mas Fahmi. Maaf Ranun, tapi saya harus pergi. Permisi, Assalamualaikum. Halimah. Ya Allah, saya harus bagaimana? Saya sayang sama Mas Fahmi, tapi saya juga harus mencari Bila dan Nisa. Bagaikan lembaran waktu, apakah ku masih bisa? Mas, saya pergi sebentar ya. Tapi saya harus pergi. Saya harus cari anak-anak saya. Saya pamit ya Mas ya. Assalamualaikum. Mbak Halimah. Mbak Halimah pegang aja handphone saya. Kalau Mbak ada apa-apa dan mau minta tolong sesuatu, Mbak hubungi aja Mas Malik. Ya, ini Mbak. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih dan Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, aku mencintainya. Mas Fahmi. Dokter. Subhanallah, aku mencintainya. Subhanallah, aku mencintainya. Suami Mbak Halimah sering nongkrong di daerah sini. Dia punya banyak teman di sini. Dia pasti ada di sini. Jadi gue cari dulu. Ya halo, assalamualaikum. Oh, iya Mbak Halimah. Iya Mbak, sekarang saya sedang ada di tempat suami Mbak suka nongkrong. Kita ketemu di sini aja Mbak. Oh iya, ya baik Mbak Halimah, baik. Ya, assalamualaikum. Gue titip anak-anak gue. Karena gue ada urusan penting yang harus gue kerjakan. Ya. Lepasin, sakit. Dengar. Awas kalian kalau berani macam-macam dan berani kabur. Bapak pukul kalian. Ngerti? Ngerti. Lepasin, sakit. Gue cabut dulu ya. Oke. Mas Fahmi. Dokter. Ya Allah. Abi. Ya Allah, Abi. Abi duduk dulu ya. Dokter, ini kenapa bisa jadi kayak gini? Nggak apa-apa, Bu. Ini hanya serangan kecil saja. Dan mulai sekarang, hanya satu orang yang bisa tinggal di sini.
Abi sebaiknya pulang aja ya. Abi nggak bisa ninggalkan Fahmi. Abi nggak usah khawatir. Biar Anon aja yang jagain Mas Fahmi di sini. Abi kan juga perlu istirahat. Dan Abi juga harus lihat kondisi Umi kan. Umi juga sekarang kondisinya masih shock, Abi. Karena baru aja kehilangan Bilal dan Nisa lagi. Abi mau kan? Saya titip suami saya ya. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Budin tuh punya beberapa teman di sini. Siapa tahu kita bisa menemukan Nisa sama Bilal ya. Iya, Mbak. Udah. Nanti temen bawa bangun. Bisa, bagus. Alhamdulillah. Ibu! Ibu! Itu Bilal. Ibu! Bilal! Nisa! Aduh. Ngapain sih tuh anak teriak-teriak? Bangun! Di mana Mas Budin? Gua nggak tahu. Jawab! Bangun! Di mana dia? Di mana? Dia cuma bilang dia sedang ada urusan. Ya urusan apa? Ya mana gua tahu. Kok mukanya Mas pucat sekali? Saya cuma... Kenapa Arfan bisa ngikutin saya? Saya juga nggak tahu kenapa dia bisa ada sampai di sini.
Terserah kamu mau bilang apa. Kamu harus ikuti perintah saya. Kita harus singkirkan laki-laki itu. Selama ini lu yang menghancurkan semua rencana. Jadi gue minta nyawa lu sekarang juga. Astagfirullahaladzim, Mas Mami. Dokter! Dokter, tolong suami saya,